paling tidak ada 5 Bapak Ibu dari ayat ini. 5 metode yang dilakukan Ibrahim alaihissalam dalam mendidik keturunannya menjadi dzurriyyatan thayyibah, keturunan yang baik, keturunan yang solih dan suwalihah, ya. Suwalih dan suwalihah, ya. Tapi anak-anak Ibrahim laki-laki keturunan yang solih. Yang pertama dari ayat ini, Bapak Ibu rahimakumullah, ya Rabb, ini berupa doa Bapak Ibu. Ini askantu, aku menempatkan, ya Rabb, aku menempatkan keturunanku di lembah yang tandus, yang tidak ada tanamannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kulli walau karihal musyrikun. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Pimpinan daerah Muhammadiyah Pacitan, bil khusus dari Majelis Tabligh, pimpinan daerah Aisyah Pacitan, termasuk urtum-urtumnya, Bapak Ibu jamaah Majelis Taklim Gedung Dakwah Muhammadiyah Kabupaten Pacitan, wajah-wajah calon penghuni surga. Masya Allah, nampak Bapak Ibu wajah-wajah penghuni surga itu sudah nampak, ya? Wajahnya sumringah. Dalam bahasa Al-Quran, wajahnya berseri-seri. Berseri-seri itu bercahaya, ya. Bercahaya, cemlorot, ya. Bersinar, bening, karena kesolihahan hati Bapak Ibu. Inilah yang memancarkan wajah penjenengan, karena akhlakul karimah, akhlakul mahmudah yang ditampakkan, maka telah menyinari hati, termasuk merembet ke wajah Bapak Ibu. Jadi penghuni surga itu cirinya wajhun malihun, wajahnya berseri-seri. Seperti siapa? Seperti siapa? Ya seperti penjenengan Bapak Ibu yang rawuh di sini. Subhanallah, nggih. Wajahnya berseri-seri, wajhun malihun. Yang kedua, menurut Rasulullah, ciri penghuni surga itu lisanun fasihun. Jadi lesannya kalau ngomong benar, fasih, tidak bohong, tidak menebar kebohongan, tapi yang dikatakan itu benar, okay? Kalau ditanyai istrinya, Bu, gimana, uangnya habis? Uangnya habis. Selalu habis ya Pak ya? Selalu habis, padahal masih loh Bu. Enggak boleh ya, tetap bilang masih Mas. Bahkan ibu yang solehah itu, jangan khawatir Kakang Mas, insya Allah 1 tahun kemudian masih cukup gitu Ibu. Masih cukup. Tapi yang sering mesti selalu habis. Habis melulu atau melulu habis. Tapi bukan di sini loh Bu. Ini di daerah non jauh di sana. Makanya harus benar kalau ngomong. Ditanyai suami,
Suami juga harus benar kalau ngomong, Mas uangnya masa habis Mas? Masih dek, jangan khawatir ya. Jadi perkataan yang benar itu membawa ketenangan Bapak Ibu, membawa kebahagiaan, okay? Kebahagiaan. Yang ketiga, ciri penduduk surga itu qalbun taqiyun, hatinya tunduk pada Allah. Ketika dipanggil seruan-seruan Allah, sami'na wa ata'na. Dipanggil adzan, Bapak Ibu jamaah sering mendengar adzan? Sering mendengar? Sering didatangi? Sering. Karena ada orang itu yang dengar tapi tidak datang. Itu namanya baru sami'na. Dengar, adzan dengar Pak, dengar. Tapi enggak ke masjid, enggak. Itu baru sami'na. Ya. Tapi orang yang bagus itu ya sami'na, ya ata'na, ya mendengar, ya taat. Niki Bapak Ibu yang dirahmati Allah, yang mendengar ya taat. Niki yang susah itu belas nggak mendengar dan belas nggak taat. Adzan saja nggak pernah dengar. Jangan dikira Bapak Ibu mendengar adzan itu satu rahmat loh ya. Kadang-kadang di depannya masjid, rumahnya depannya itu masjid, gandeng masjid, gak dengar adzan itu. Tapi kita yang rumahnya jauh dari masjid kadang-kadang mendengar. Itu rahmat Allah yang luar biasa. Makanya orang yang bagus itu ya sami'na wa ata'na, ya mendengar ya taat. Hari ini ada pengajian di gedung dakwah Muhammadiyah di Pacitan. Ibu-ibu dengar, bapak-bapak dengar, apa jenengan rawuh, ini namanya sami'na wa ata'na. Inilah orang yang qalbun taqiyun, jadi hatinya tunduk. Ini ciri penghuni surga Bu. Dan yang keempat, yadun sakhiyun, tangannya suka memberi atau nyah nyoh. Nyah nyoh gitu, seneng paweweh, suka memberi, okay? Tidak pelit. Ada tuh orang tuh pelit, ada nggak? Dimakan sendiri ada loh orang itu pelit, dimakan sendiri pelit, apalagi kalau diberikan orang lain, okay? Ada Bu. Makanya jangan sampai jadi orang yang pelit, okay? Tapi jadi orang yang sakhiyun. Sakhiyun itu nyah nyoh. As-sakhiyu qaribum minallah, qaribum minan nasi, qaribum minal jannah, ba'idum minan nari. Jadi orang yang sakhiyun, suka memberi itu nyah nyoh, qaribum minallah, dia akan dekat dengan Allah. Karena dekat dengan Allah, dirahmati oleh Allah Bapak Ibu, dirahmati oleh Allah. Qaribum minan nas, banyak temannya. Orang itu kalau nyah nyoh, seneng ngebosi, okay? Seneng bayari, koncanya mesti banyak. Betul Ustaz? Okay, ya, banyak temannya Bu. Tapi lek pelit ya nggak ada teman gitu, pelit. Okay? Qaribum minal jannah, dekat dengan surga, dan ba'idum minan nar, dijauhkan dari api neraka. Inilah orang yang sakhiyun. Okay? Inilah ciri penduduk surga yang nampak, bisa lihat di dunia. Apa tadi masih ingat satu? Wajahnya berseri-seri seperti Bapak Ibu, karena ini akibat air wudhu yang terpancar. Nah, makanya kalau bisa menjaga wudhu, subhanallah, okay, subhanallah. Okay. Nanti kalau bisa menjaga wudhu, kita masuk surga, seluruh anggota tubuh kita ini tidak tersentuh api neraka. Subhanallah. Ya. Kemudian lisannya kalau ngomong benar, fasihun, gak usah menipu. Meskipun ngomong benar itu susah, okay? Pahit, tapi hasilnya manis, okay, ya. Kemudian yang ketiga apa Bapak Ibu? Qalbun taqiyun, hatinya tunduk pada Allah. Dipanggil majelis ilmu datang, dipanggil seruan Allah untuk sholat berjamaah datang, dipanggil zakat, dipanggil kurban, ya kan?
Sebentar lagi kan korban. Ini kan panggilan Allah juga Bapak Ibu ya. Nah, ini Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Sore ini kita akan membahas tentang metode Ibrahim alaihissalam, bagaimana mendidik anaknya menjadi anak yang soleh, jadi dzurriyyatan thayyibah, keturunan yang baik. Bapak yang dirahmati Allah, Ibrahim itu nabi yang luar biasa. Ada yang menyebut bapaknya para nabi, ya, anak keturunannya menjadi nabi. Nabi siapa? Ismail dan Nabi Ishak. Nabi Ibrahim itu keturunan Nabi Nuh alaihissalam, keturunan Nabi Nuh, Bu, ya, luar biasa. Bagaimana mendidik anak? Apa yang dilakukan Ibrahim? Di Quran surat Ibrahim ayat 37, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Rabbana inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzar'in inda baitikal muharram Rabbana liyuqimus shalah faj'al af'idatan minan nas tahwi ilaihim warzuqhum minas samarat la'allahum yaskurun. Paling tidak ada 5 Bapak Ibu dari ayat ini, 5 metode yang dilakukan Ibrahim alaihissalam dalam mendidik keturunannya menjadi dzurriyyatan thayyibah, keturunan yang baik, keturunan yang solih dan suwalihah, ya. Suwalih dan suwalihah, ya. Tapi anak-anak Ibrahim laki-laki keturunan yang solih. Yang pertama dari ayat ini, Bapak Ibu rahimakumullah, ya Rabb, ini berupa doa Bapak Ibu, ya. Ini askantu, aku menempatkan, ya Rob, aku menempatkan keturunanku di lembah yang tandus, yang tidak ada tanamannya. Dalam sebuah tafsir diartikan tidak ada penghuninya, nggak ada manusianya, nggak ada penduduknya. Tanaman yang tandus dan gersang, ya. Supaya apa? Liyuqimus shalah. Mengapa kok menempatkan keturunannya di tanah yang tandus, yang gersang, yaitu Baitul Muharram? Jadi tanah yang tandus yang dimaksud itu Baitul Muharram. Baitul Muharram itu mana Bapak Ibu? Mekah, ya, Mekah Al-Mukarramah, Baitul Muharram, tanah yang dihormati, tanah yang diberkahi. Jadi Baitul Muharram itu tempat yang diberkahi oleh Allah. Di Quran surat Al-Isra ayat 1, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailam minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina, dan telah kami berkahi, ya. Jadi diberkahi oleh Allah, Bu, Mekah Al-Mukarramah itu sejak dulu, ya kan, ya, sampai gini, ya kan. Buktinya kan doa Nabi Ibrahim terkabul nggih Bapak Ibu, ya. Halo. Terkabul mboten? Terkabul. Anak-anaknya menjadi anak yang soleh, ya, sukses, ya. Kemudian mengapa kok di tempat yang diberkahi? Ternyata supaya generasinya itu mendirikan sholat. Mendirikan sholat Bapak Ibu. Dan sholat inilah merupakan pembeda antara orang Islam dengan non-Islam. Makanya ini menjadi sesuatu yang wajib. Bahkan nggak hanya wajib loh Bapak Ibu. Apa yang lebih tinggi dari wajib? Nah Bapak Ibu, apa? Apa Bu? Wajib Bapak Ibu nggih. Wajib ya. Jadi wajib Bapak Ibu nggih. Kalau hanya wajib masih kurang tebal, wajib ya. Jadi lebih, karena saking pentingnya sholat, nggih. Sholat. Karena sholat ini nanti yang akan
pertanggungjawabkan pertama kali di yaumul qiyamah, gitu. As-sholatu imaduddin. Terus faman aqamaha faqad aqamaddin, faman tarakaha faqad hadamaddin. Jadi sholat ini merupakan tiang agama. Nggih, Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Siapa yang menegakkan, mendirikan sholat, berarti sama dengan menegakkan agama. Dan yang tidak mendirikan sholat sama dengan merobohkan agama. Dan tidak berat kok sholat itu, Bapak Ibu. Betul berat, nggih? Cukup 5 kali sehari. Halo, 5 kali sehari. Ini yang wajib, Bu. Nggih, sehari semalam, nggih. Subuh, duhur, asar, maghrib, isya. Berapa rakaat, Bu? 17 rakaat. Nah, masih ada lagi sholat penguat yang memperkuat sholat wajib kita. Sholat apa, Bapak Ibu? Rawatib. Berapa rakaat sehari semalam? 12 rakaat. Subhanallah. 2 rakaat sebelum subuh, 4 rakaat sebelum duhur, 2 rakaat sesudah duhur, 2 rakaat sesudah maghrib, dan 2 rakaat sesudah isya. Cukup 12, Bapak Ibu. Oke, subhanallah. Luar biasa. Terus sholat sunnah yang lain, tahajud berapa rakaat? Dan witir 11. Witir 3 atau witirnya? 3. Kemudian sholat duha berapa, Bu? 8. Bisa sampai 12 boleh? Boleh. Bisa sampai 12. Jadi kalau panjenengan bisa melakukan sholat-sholat ini, Bu, ini belum yang sholat syukril wudu, sholat tahiyatul masjid, Bu, sudah ada 52 rakaat sehari semalam. Makanya kalau Nabi Musa ketika Muhammad ketemu waktu Isra Mi'raj, waktu itu kan meragukan umat Muhammad apa kuat sholat 50 rakaat. Ternyata kuat nggak, Bapak Ibu? Halo, kuat nggak? 52 rakaat, Bapak Ibu, yang saya sebutkan tadi loh, nggih. Makanya besok kalau ketemu Nabi Musa alaihissalam di surga, ya Musa, kami umat Muhammad kuat melaksanakan sholat, nggih, 50 rakaat. Tidak seperti yang kau prediksikan itu, hai Musa, gitu. Masya Allah, ya. Jadi luar biasa, Bu. Tapi memang harus punya semangat, gitu, Bapak Ibu, ya. Harus terjaga semangatnya, girohnya, ya, kesungguhannya. Dan insya Allah kalau kita sungguh-sungguh, Bapak Ibu, dimudahkan oleh Allah dengan niat dan tekad, ya, berjamaah di masjid, bertahajud, ya, berduha, ya, rawatib. Itu belum syukril wudu dan sholat tahiyatul masjid belum dihitung loh, Bu. Kalau dihitung bisa 70 rakaat lebih, Bapak Ibu, tiap hari. Itu kalau bisa melakukan berarti apa, Bapak Ibu? Halo, berarti sehat, Bapak Ibu. Itu aja kuncinya. Kalau panjenengan bisa melakukan itu berarti sehat, ya. Itu aja untuk menandai sehat. Karena ada orang tuh baru sholat sunnah 2 rakaat sudah pusing, Bapak Ibu, ya. Sudah pusing. Tapi alhamdulillah, dicoba. Ya, ditarget, ya. Ditarget, ya, dengan niat karena Allah untuk memenuhi sholat wajib dan sholat sunnah yang dianjurkan. Makanya sholat ini harus benar-benar kita jaga. Anak-anak kita harus kita ingatkan sholatnya, ngajinya, halo. Kadang-kadang anak-anak kita tuh apa, Bu? Sholat jamaahnya terlupakan, tidak dihiraukan. Ya, ini kita harus selalu mengingatkan. Kita nggak boleh bosan-bosan, nggak boleh waleh mengingatkan. Karena hidayah itu dari Allah, Bapak Ibu. Ya. Kita tuh mengingatkan, fadzakir, ya, innama anta mudzakir. Jadi kita tuh mengingatkan, Bapak Ibu. Tapi dia akan melakukan tuh hidayah dari Allah. Makanya hidayah ini tetap penting, Bapak Ibu, setiap saat, setiap waktu kita mengingatkan, ya. Tapi tetap keteladanan pada orang tua, keteladanan
nomor 1. Ya, niki Bapak Ibu. Niki metode yang kedua. Ibrahim, jadi supaya anaknya, generasinya mendirikan salat. Karena ibadah yang paling top, markotop tuh nggih salat niku, Bu. Top markotop, Pak. Itu ada sujud. Sujud ini yang mahal, Bapak Ibu. Jadi sujud itu bersimpuh di hadapan Allah, okay? Sambil berdoa sesuai doa dalam sholat. Sholat itu kan doa tuh Bapak Ibu ya. Makanya subhanallah kalau kita bisa menghayati sholat, masya Allah. Kemudian yang ketiga, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, supaya hati sebagian manusia cenderung kepada mereka, ya, pada mereka. Siapa mereka di sini? Siapa Bapak Ibu? Siapa? Ibrahim dan keluarganya, nih Bu. Jadi yang pertama tadi menempatkan tempat tidak di sembarang tempat Ibrahim, tapi di tempat yang diberkahi. Ini termasuk akidah ya Ibu ya. Halo, termasuk akidah. Yang kedua supaya mendirikan sholat, berarti apa? Ibadah. Akidahnya ditata. Ibrahim itu anaknya, keturunannya, akidahnya dekat Baitullah, dekat rumah Allah yang diberkahi. Kemudian ibadahnya supaya mendirikan sholat. Kemudian yang ketiga, supaya ada tumbuh simpati orang-orang pada keluarga Ibrahim. Dan yang ketiga, apa Bapak Ibu? Baru muamalah. Apa muamalahnya? Apa Bapak Ibu? Ibrahim meminta rizki. Baru minta rizki pada Allah, Bu. Berupa apa? Samarot, buah-buahan. Baru minta rizki. Ini yang keempat, Bu. Jadi enggak kok ujuk-ujuk, ya Allah, berilah saya Innova ya Allah. Ya Allah, berilah saya Alphard ya Allah. Enggak ujuk-ujuk, Bu. Oke. Tapi Ibrahim menata keturunannya, generasinya dari akidahnya. Akidahnya mapan, dibangun ibadahnya. Ibadahnya mapan, dibangun muamalahnya. Baru setelah tertata akidah, ibadah, muamalah, Ibrahim kemudian baru meminta rezeki pada Allah. Jadi kewajiban kita pada Allah terpenuhi, baru kita minta hak kita kepada Allah, Bu. Nggih, kan gitu, Bu. Nggih, Pak ya. Minta hak pada Allah. Minta rezeki ya Allah. Berupa apa? Samarot, berupa buah-buahan. Niki yang keempat, Bapak Ibu, cara Ibrahim. Dan yang kelima apa? Supaya apa? La'alahum yaskurun, supaya mereka bersyukur. Masya Allah. Ini Bu cara Ibrahim alaihissalam mendidik anak, mendidik duriyahnya supaya menjadi duriyah yang thayyibah. Jadi nggak ujuk-ujuk, nggak ujuk-ujuk. Terus minta sukses dunia, ya Allah, saya minta kebun ya Allah, saya minta sawah ya Allah, saya minta Innova ya Allah. Gak ujuk-ujuk, Bu, tapi ditata dari akidah. Yang bisa kita tiru tentang dekat dengan rumah Allah tadi apa Bapak Ibu? Kita sebagai, kan gak mungkin semuanya dekat di Baitul Muharram, kan gak mungkin. Apa yang perlu kita tiru? Iya, anak-anak kita, keturunan kita Bapak Ibu, kalau mendirikan rumah, beli rumah, usahakan dekat dengan masjid. Meskipun sebenarnya dekat masjid dengan jauh masjid lebih banyak mana pahalanya? Lebih banyak mana? Jauh masjid. Tapi kadang manusia itu banyak alasan. Halo? Banyak alasan. Karena jauh akhirnya males, nggak datang. Gitu Bapak Ibu ya. Alasannya jauh gitu. Padahal kalau jauh, langkah-langkah kakinya ini, yang satu diangkat derajatnya oleh Allah, yang satu diampuni dosanya oleh Allah. Maka sunnahnya ke masjid itu jalan kaki Bapak Ibu. Halo? Sunnahnya apa? Jalan kaki, Bu. Karena langkah-langkah kaki tadi, subhanallah gitu. Subhanallah.
Nah, niki Bu. Jadi anak-anak kita, generasi kita, kita ajari bagaimana membangun rumah dekat dengan masjid. Kalau saya suruh milih Bu, kebetulan rumah saya itu dekat masjid. Saya pilih dekat masjid, tapi berangkat terus daripada jauh masjid, jarang ke masjid. Kalau saya lebih baik dekat masjid tapi berangkat terus, gitu. Dikit-dikit kan akhirnya menjadi bukit, Bapak Ibu ya. Nah, ini subhanallah, oke? Subhanallah. Ini yang bisa kita ambil pelajaran dari Ibrahim. Jadi anak-anak kita, generasi kita tempatkan yang dekat dengan masjid. Ini penting. Syukur membuat lingkungan baru yang sevisi, seide, ya, luar biasa. Oke. Dibangun masjid. Oh, subhanallah. Subhanallah. Dan sekarang gampang Bapak Ibu. Halo. Ingin dapat bantuan masjid itu banyak yayasan-yayasan luar negeri. Ya. Kebetulan kami ini juga membantu atau ikut tim teman-teman bantuan dari Kuwait, dari Arab Saudi, banyak. Hari ini kami juga sedang proses membangun di Kecamatan Babatan Ponorogo, di Trisono, Ibu, masjid dari luar negeri, ya. Makanya orang Arab itu kalau bangun masjid, kalau bangun ibadah, tempat ibadah itu kalau nggak ada dalilnya nggak mau, Bu. Halo. Orang Arab itu yang dibangun masjid, kesenangannya itu masjid, karena senangannya kan kalau masjid kan ada dalilnya, mambana masjidan banallahu lahu mislahu fil jannah. Jadi barang siapa yang membangun masjid, maka Allah kan membangunkan yang serupa untuknya di surga. Karena masjid itu dibangun penjenengan bersama-sama oleh satu lingkungan, satu kampung. Ya nanti masjid itu ditempati oleh ya orang-orang satu kampung itu secara bersama-sama. Dan ternyata di surga itu ada kamar-kamar, Bapak Ibu itu. Halo. Ada kamar-kamar. Jadi di Al-Qur'an itu ada keterangan bahwa di surga itu ada kamar-kamarnya. Siapa yang menempati? Ya orang-orang yang beramal soleh dengan menjariahkan hartanya di jalan Allah untuk membangun masjid. Jadi penting ya, penting anak kita dekatkan dengan masjid, ya. Penting Bu, dengan majelis ilmu, majelis taklim seperti ini, ya. Bahkan di Ponorogo itu hampir setiap malam, alhamdulillah, majelis tabligh itu ada 9 titik, Bu. Hampir setiap malam 9 titik. Penyen bisa menghitung dalam 1 bulan berapa? Ya rata-rata 80 titik dalam 1 bulan. Itu alhamdulillah ke daerah, ke gunung-gunung, mobil, sopir, akomodasi ini disediakan oleh pimpinan daerah Muhammadiyah Ponorogo. Dengan amal usaha yang ada, Bu. Jadi tinggal menunjuk, oh yang ke Ngerayon ini mobilnya RSU Aisyah, yang ke Sambit mobilnya RSU Muhammadiyah, yang ke Pulung pakai Bank Muhammadiyah, yang ke daerah sana pakai SMA Muhammadiyah. Jadi tinggal subhanallah, ya subhanallah, luar biasa. Niki Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Dan asik, jadi asik ya menjadi apa Bapak Ibu? Pendakwah ini asik, luar biasa. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, itu tadi yang ketiga, ya. Halo? Yang ketiga. Jadi Allah meminta pada Allah rezeki berupa buah-buahan tadi. Kemudian yang keempat, la'alahum supaya mereka menjadi hamba yang bersyukur. Menjadi hamba yang bersyukur itu nggak mudah loh Bapak Ibu. Halo, nggak bisa didadak ujuk-ujuk. Halo, ujuk-ujuk kok menjadi hamba yang bersyukur. Ya. Orang yang bersyukur tuh orang yang hatinya longgar, gitu. Orang yang hatinya jembar, ya.
pemaaf, itu termasuk contoh orang-orang yang bersyukur Bapak Ibu. Nah itu harus dibangun sejak kecil, bagaimana menjadi hamba yang bersyukur. Syukur itu kan dari kata sakaro yaskuru, sakron, artinya apa? Syukur itu artinya membuka, membiak, menunjukkan, memperlihatkan. Apa yang ditunjukkan? Nikmat Allah. Itu syukur, Bu. Menunjukkan. Okay? Kita tanpa nikmat Allah, tanpa rahmat Allah nggak bisa hadir di sini, Bu. Makanya hidup kita ini semuanya, takliwer kita ini semuanya campur tangan Allah. Allah. Kita bisa berjalan karena Allah. Kita bisa sadar, Bapak Ibu, sadar penjenengan mendatangi majelis taklim ini, ingat sadar, ini Allah. Pernah penjenengan blank Bapak Ibu? Pernah pikiran penjenengan blank? Pernah nggih? Mau ke pasar tahu-tahu kebablasan lewat rumah sakit. Itu namanya blank, Bu. Blank. Lah, kebablasan saya yakin sering itu. Saya juga pernah, Bu. Mau khotbah Jumat saya itu, Bu. Berjalan kelewat masjid yang saya tuju, agak jauh. Terus saya baru ingat, subhanallah, saya itu kan mau ke masjid itu tadi. Kok kebablasan? Iya Pak. Terus sampai ke masjid itu masih belum, saya nanti mau apa itu belum ingat Pak. Baru ketika mau masuk masjid, subhanallah, saya itu kan mau khotbah. Ya Allah. Itu namanya blank, Bu. Ya. Itu kita baru ingat, itu rahmat Allah yang luar biasa, Bu. Bisa sadar, tidak blank itu ya. Tidak blank jiwa kita. Pernah saya itu, Bu. Ya Allah, bahkan nggak hanya pernah, sering kadang-kadang mau ke kantor kebablasan ya. Ya, pernah. Ngelamun ya. Ngelamun itu termasuk bagian dari blank, Pak. Ngelamun Bapak Ibu. Ya. Ini nikmat yang luar biasa. Termasuk nikmat sehat dan sempat. Halo. Nikmat sehat dan sempat. Banyak orang yang sehat tetapi tidak sempat. Banyak orang yang sempat tetapi tidak sehat. Panjenengan itu sehat dan sempat. Alhamdulillah, sehat dan bahagia. Biasa sehat bahagia. Ada yang tidak sehat bahagia, Bu. Halo. Ada orang yang tidak sehat bahagia. Ada, Pak. Siapa itu? Orang yang dikasih sakit, dikasih tidak sehat. Itu kalau dia memahami itu takdir Allah, itu karunia Allah, dia ridho dengan ketentuan Allah, Pak. Orang sakit bisa lebih nikmat dari orang sehat. Iya, tapi tetap pilih sehat, Pak. Tetap pilih sehat. Tapi ulama-ulama terdahulu, Bapak Ibu, itu pilih diuji sakit. Karena dengan sakit dia tuh eling, ingat pada Allah, gitu. Selalu ingat pada Allah, sedikit-dikit istighfar, dikit-dikit mohon ampun, sedikit bersyukur pada Allah. Itu bersabar. Dan orang yang bersabar, Bapak Ibu, halo, orang yang diuji sakit bertahun-tahun gak sembuh, orang yang diuji oleh Allah, anaknya sakit, suaminya sakit, istrinya sakit, kok dia sabar, Bapak Ibu? Halo. Bahkan gak hanya sabar loh, ada yang lebih tinggi dari sabar. Nopo Bapak Ibu? Yang lebih tinggi dari sabar? Suwabaripol, Bapak Ibu. Jadi orang yang suwabaripol ini akan mendapat balasan tanpa batas, Bapak Ibu. Dalam Quran surat Az-Zumar ayat 10, innama yuwaffas sabiruna ajrohum bighairi hisab. Jadi orang yang suwabaripol tadi, Bapak Ibu, istri yang merawat suaminya karena suaminya rewelnya pol. ada Bu suami yang rewelnya pol.
Atau suami yang merawat istrinya rewelnya juga pol. Masya Allah. Orangnya ada di sini Bapak ya. Rewel. Tapi maksud saya rewel dalam kebaikan gitu ya. Sabar sampai akhirnya ya. Ini Paul tadi Allah akan membalas pahala tanpa batas. Bahkan menurut Imam Nawawi, orang yang merawat ibunya di amben sampai istilahnya kembang amben, tahu nggih Bapak Ibu? Kembang amben bertahun-tahun hanya di amben, gak bisa apa-apa, itu namanya kembang amben. Merawat suaminya bertahun-tahun di amben, merawat ayah ibunya, dia dengan sabar, istiqomah, gak mengeluh. Sarannya gak mengeluh. Ini kata Imam Nawawi, dia akan masuk surga tanpa hisab Bapak Ibu. Jadi ini suwabar tapi Paul tadi. Niki Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Jadi pentingnya syukur dan sabar. Lawannya syukur napa Bapak Ibu? Kufur. Kufur itu apa? Kafaro. Dari kata kafaro yang artinya apa? Menutup, menyembunyikan. Apa yang disembunyikan? Nikmat. Menyembunyikan uang itu bapak itu ya. Menyembunyikan uangnya ibu ya kan. Jadi menyembunyikan nikmat Bu, Masya Allah. Orang yang kufur itu menyembunyikan nikmat. Allah sudah memberikan nikmat yang banyak pada kita, tapi kita nggak pernah mensyukuri. Itu namanya orang yang kufur. Orang yang kufur itu tertutup, ya, tertutup hatinya, tertutup hatinya. Makanya ada istilah kafir. Kafir itu tertutup karena masih dimungkinkan untuk terbuka kembali hatinya, Bapak Ibu. Inilah pentingnya mendidik anak-anak kita menjadi hamba yang bersyukur, hamba yang taat pada Allah. Nah, setelah sholat subuh jangan tidur nak, ngaji nak terus. Ya, jangan tidur lagi nak. Ya, nah setelah makan jangan langsung tidur. Nah, jangan tidur setelah maghrib. Nah, segera tidurlah setelah isya dan bangunlah nanti ketika malam sepertiga malam. Nah, ini sebuah nasihat-nasihat yang diberikan pada anak-anak kita. Dan kita juga harus bangun duluan, Bu. Jangan hanya pesen tok, nggih. Pesen tok. Nanti bangun jam 3 ya, Nak, tapi Bapak Ibu nih tidur mendengkur. Nah, ini anak nggak percaya, Bu. Nah, ini Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Jadi antara syukur dan kufur, ngapusi Pak ya, nggak boleh ngapus. Jadi syukur dan kufur. Syukur itu membuka nikmat-nikmat Allah, membiak, menunjukkan. Karena Allah sudah memberikan nikmat yang sangat banyak. Bahkan kalau suruh menghitung, nggak ada yang bisa menghitung. Dan menurut Ibnu Abbas, semua yang diberikan manusia di muka bumi berupa nikmat. Berupa nikmat, Bapak Ibu. Oke, berupa nikmat. Kita bisa nggak bersyukur? Kita nggak bisa mensyukuri. Tentunya syukur kita tidak hanya dengan lisan kita atau dengan hati kita, tapi syukur kita dengan apa, Bu? Pak, implementasi perbuatan amal soleh, sholat, zakat, puasa, haji, kurban, ya. Sebentar lagi kita akan kurban. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, doa Nabi Ibrahim luar biasa. Sampai doanya diabadikan di Al-Quran. Quran surat As-Saffat ayat 100. Robbi habli minas solihin. Minas solihin, ya Allah, jadikanlah keturunan kami termasuk orang-orang yang soleh. Subhanallah, Bu. Dikabulkan oleh Allah. Nggih, dikabulkan oleh Allah. Makanya doa itu penting. Kita harus tetap berdoa pada Allah, Bapak Ibu. Jangan sampai nggak berdoa, entah nanti kapan dikabulkan. Dan pasti dikabulkan. Ini yang harus kita yakini, Bapak Ibu ya. Ya mungkin tidak
ujuk-ujuk hari ini doa besok dikabulkan. Ya, Nabi aja beratus-ratus tahun dikabulkan. Ya. Tapi kita sangat mungkin hari ini berdoa besok dikabulkan. Karena Allah itu Maha Pemurah. Allah itu Maha Rahman dan Maha Rahim. Ini Bapak Ibu. Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Kemudian berikutnya yaitu di Quran surat As-Saffat ayat 102. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Falamma balagha mahusaya qala ya bunayya inni ara fil manam ani adbahuha fanzur madza tara qala ya abatif al matuk maru satajiduni insyaallahu minas sabirin. Tatkala Ismail kurang lebihnya nggih sudah bisa bekerja sama atau sudah bisa bekerja, ada yang mengartikan tatkala Ismail sudah umur 9 tahun, ada 10 tahun, ada yang mengatakan 13 tahun. Nah, Bapak Ibu, Ibrahim ini bermimpi. Mimpinya Ibrahim termasuk apa Bapak Ibu? Wahyu. Subhanallah. Jadi mimpinya Nabi Rasul itu wahyu. Beda dengan mimpi kita. Kalau mimpi kita apa? Iya, bunganya tidur. Karena kebanyakan tidur. Nah, kalau mimpi kita wahyu, oh Masya Allah Pak Ibu ya, kita nggak bisa bayangkan. Jadi aku melihat dalam mimpi, kata Ibrahim, supaya menyembelih Muna. Coba bayangkan Bapak Ibu. Pada saat itu Nabi Ibrahim diuji oleh Allah. Ujiannya apa? Menyembelih anaknya yang lagi imut-imut, ya, yang seneng-senengnya digendong, ditimang-timang, digoda, diledek, okay? Dimomong, ya, diketawain, tapi kok disuruh menyembelih oleh Allah. Bagaimana pendapatmu nak? Apa kata Ibrahim? Ya abatif al matuk maru, lakukan Allah, lakukan ayah. Kalau itu memang perintah dari Allah. Satajiduni insyaallahu minas sabirin. Insyaallah akan mendapatiku menjadi hamba yang sabar. Maksudnya sabar di sini sabar melaksanakan ketaatan pada Allah. Coba kalau penjenengan, halo, saya yakin ibu-ibu tidak mentala. Si berkata tok pada anaknya dijamin nggak mentala, bapak-bapak ini nggak mentala ya. Mentala ngomong pada anak, nak aku tadi malam mimpi supaya nyembelih kamu. Dijamin nggak mentala bapak ibu, nggak tega maksudnya. Ya. Tapi Ibrahim karena dia yakin pada Allah, ini perintah Allah, dia mentala bapak ibu, dia tega menyampaikan kata-kata yang Masya Allah, kata-kata yang sangat dahsyat itu bapak ibu. Bagaimana pendapatmu nak? Kalau memang itu perintah Allah, matuk maru, lakukan ayah. Satajiduni insyaallahu minas sabirin. Insyaallah akan mendapatiku apa? Menjadi orang-orang yang sabar, sabar melaksanakan perintah Allah. Coba kalau anak sekarang, piye nak? Tadi malam ayah bermimpi, dalam mimpi ayah supaya ayah menyembelih kamu nak. Bagaimana pendapatmu nak? Kira-kira anak sekarang apa Bapak Ibu? Nah, ayah dulu yang disembelih. Saya yakin anak sekarang ayah dulu ya. Jangan saya ya, ayah dulu yang disembelih. Karena sudah tua, sudah tua. Masya Allah. Ismail ini juga tidak mudah loh Bu, mendidik anak punya akidah yang luar biasa. Silahkan ayah, matuk maru, lakukan. Satajiduni insyaallahu minas sabirin, akan mendapatiku menjadi hamba yang bersabar.
Ini sebuah ketaatan yang luar biasa yang dilakukan oleh Ismail. Kemudian disembelihlah Bapak Ibu ya. Dengan cepat Allah mengganti kambing kibas. Kambingnya siapa? Ayo, kambingnya Qabil atau Habil? Habil atau Qabil? Habil. Kambingnya Habil. Jadi pada saat awal-awal Nabi Adam alaihissalam itu kan Adam dan Hawa punya anak 4 itu Bu ya. Qabil, Habil, Iklimah, Labuda. Qabil ganteng, Habil Qabil tidak ganteng, Qabil ganteng ya, Habil nggak ganteng. Iklimah cantik, Labuda tidak cantik. Atas perintah Allah disuruh menyilang itu, disuruh menyilang. Yang Qabil mendapatkan Labuda, nggak mau. Kemudian yang Habil mendapatkan Iklimah. Iklimah, tapi akhirnya apa? Qabil dia yakin wah Allah pasti adil. Tapi ternyata dia tidak terima dengan ketetapan Allah. Akhirnya apa Bu? Dibunuh. Dibunuh oleh saudara sendiri, yaitu Qabil membunuh Habil. Itu pembunuhan pertama di dunia Bapak Ibu. Ya, itulah. Makanya kalau di mana-mana itu ada cekcok itu sejak dulu sudah ada cekcok. Sejak Nabi Adam sampai pembunuhan loh Bapak Ibu nggih. Makanya panjenengan gak usah pantang mundur, misalnya di majelis taklim ada cekcok kecil, kecil itu gitu. Di rumah tangga apa Bu? Jangan mutung, gak boleh mutungan nggih. Karena itu juga ujian kita. Bapak-bapak juga gitu nggih. Jangan mutungan terus gak ada, jangan. Karena itu ujian. Alangkah enaknya kalau semuanya diatur begitu mudah. Yo biasalah, ada yang ngeyel-ngeyel sedikit, ada yang membuli nggih. Ada yang ngolok-ngolok nggih. Bahkan panjenengan mau berangkat ke masjid ini ada loh orang yang membuli, dijamin mesti ada Bu ya. Itu kita nggak usah menghiraukan Bapak Ibu. Yus biasa, yus ngono kuwi ning donya kuwi. Nggih, ngoten niku ya Pak. Kalau panjenengan surut dan pantang menyerah Bapak Ibu, nggak akan bisa sukses tujuan panjenengan. Pokoknya maju terus, nggih. Tetap jalan, pantang mundur. Pokoknya ngaji, ibadah, nggih. Hujan pakai payung. Bapak-bapak yang punya mobil, mobilnya dipakai. Jangan iman-iman. Waktunya ngaji hujan, mobilnya iman dikeluarkan, nggih. Pakai mobil Bu, nggak apa-apa, nggih, nggak apa-apa. Memang hidup itu harus perjuangan, pengorbanan, nggih. Pengorbanan yang luar biasa sehingga kita bisa menjadi sukses tujuan kita. Niki Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Hikmah dari Nabi Ibrahim dan Ismail. Ya. Jadi sehingga dengan hikmah-hikmah itu kita bisa meniru. Karena ini sebagai ibrah. Ibrah itu pelajaran bagi kita. Orang mukmin berkorban, berhaji, Bapak Ibu, nggih. Halo, sudah haji semua? Sudah haji semua? Nah, yang belum nggak usah kecil hati, nggih. Yang belum, yang penting pertama harus punya niat. Niatnya harus kuat Bapak Ibu. Niatnya harus kuat. Kemudian tekad, terus jangan langsung kalau berat nabung dulu. Ya Pak, ini saya ceritakan Bapak Ibu, saya itu alhamdulillah haji pertama tahun 2009 Bu. Waktu itu saya hanya punya uang 1 juta. 1 juta. Saya bilang ke istri, ayo Mi, kita naik haji. Kita nabung dulu Mi ya. Loh, uang mana lo Mas? Sudahlah, tenang saja. Kita punya 1 juta, ayo kita ke bank. Kita tabung haji atas nama kamu Dek, kamu 500.000, saya 500.000. Bermula dari situ Bu. 500.000 saya tabung atas nama saya, namanya tabungan haji di BRI. Terus
3 hari kemudian Bu, dapat uang 3 juta, masukkan lagi. Tidak sampai seminggu dapat uang lagi 8 juta. Uang dari mana? Ya boh, waktu itu saya juga kok dapat saja dulu. Bahkan Bapak Ibu, belum ada 1 bulan ada kelompok arisan yang menawarkan ke saya, Bu dan istri saya, Ustadz, kelompok arisan kami mestinya tahun depan itu berangkat, tapi belum siap Ustadz. Dia mundur tahun depannya lagi. Apa Ustadz siap? Aku ya oke lah, gitu Ibu ya. Jadi akhirnya ditomboki oleh uang arisan Bu. 25 waktu itu 20 ya. 20 ditomboki oleh, sebelum 25 itu kan 20 tahun 2008 masih 20 waktu itu ditomboki oleh arisan itu Bu. Jadi kami nyicil tiap bulan. Anehnya Bapak Ibu yang dirahmati Allah, itu hanya 1 tahun. Pas 1 tahun berangkat, cicilan saya itu kok setelah dihitung, padahal saya itu nggak merencanakan, kok ya pas mau berangkat itu kok ya selesai. Ya Allah, itulah Bapak Ibu ya, itulah semangat, okay? Karena tekad kita kuat, semangat kuat, dan kita berpositif thinking pada Allah. Tidak ada yang sulit bagi Allah, termasuk panjenengan berkorban Bu. Berkorban, saya itu setiap setahun, karena saya sebagai ketua takmir, saya selalu mengumumkan Bu, di jamaah kami, di grup, tipe A sekian, tipe B sekian, kalau yang sapi, yang kambing nanti langsung. Saya tuh belum megang uang waktu itu Bu, selalu ketika ngumumkan itu belum megang uang, karena uang jarang saya pegang Bu. Kesel nyegel uang itu Bu. Megang uang itu kesel. Jadi uang itu selalu masuk dompet Bu. Jadi akhirnya apa? Saya pokoknya daftar gitu aja Bu, daftar yang tipe A, karena prinsip saya kurban itu harus terbaik. Tipe A itu 4 juta, wes daftar saja, entah nanti uang dari mana, wes pokoknya nggak berpikir. Ternyata seminggu kemudian dapat arisan 10 juta Bapak Ibu. Nah, itu kan siapa yang menduga? Inilah kalau kita berprasangka baik pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ada saja Bu rezeki itu, ya. Termasuk haji tadi, Masya Allah Bu, ya, Alhamdulillah 2009. Kemudian saya kebetulan waktu itu dilibatkan menjadi ketua regu. Ketua regu itu membawai 10 orang. Kepada ketua KBIH saya bilang, Ustadz, tolong saya dilibatkan untuk kegiatan-kegiatan survei-survei. Saya ingin tahu kayak apa naik haji itu. Akhirnya saya dilibatkan. Oh, kalau seperti ini, dia ketua kloter Bu, saya bisa jadi ketua kloter. Akhirnya saya berdoa, ya Allah, mudah-mudahan tahun-tahun berikutnya saya bisa menjadi petugas haji, ya Allah. Alhamdulillah 2013 menjadi ketua kloter atas izin dan ridho Allah. Tes Bu, jadi petugas. Jadi petugas itu hajinya nggak sah Bapak Ibu. Sayangnya itu nggak sah bayar dan nggak sah sangu Bapak Ibu. Nggak sah bayar dan nggak sah sang, sudah dibayar, disangoni pemerintah. Inilah, jadi karena kita berpositif thinking pada Allah, karena doa-doa itu Allah pasti ngijabahi Bapak Ibu. Gila. Makanya kita harus selalu berdekat-dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pun Bapak Ibu ngaten nggih? Semangat? Berkorban? Berat mana kurban anak dengan kurban sapi? Berat kurban sapi apa berat anak Bu? Ayo Pak, berat anak. Kita nggak kuat disuruh berkorban seperti Ibrahim, makanya disuruh berkorban dengan sapi atau kambing, nggih, atau unta. Niki Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Insya Allah Bismillah nggih. Bismillah nggih. Kita siap untuk berkorban tahun ini, dan yang belum umroh siap-siap untuk nabung, yang belum haji nabung. Insya Allah tidak ada yang sulit bagi Allah. Ya, amin ya robbal alamin.
Demikian, ada salahnya mohon dimaafkan. Tidak ada yang bertanya? Tidak. Gitu ya. Sampun ngaten nggih Bapak Ibu, cukup nggih? Semoga Allah selalu merahmati kita, memberikan nikmat-nikmat pada kita, selalu sehat, dan kita selalu beraktivitas dalam hidup ini. Kita berdoa bersama nggih. Langsung ya setengah Pak Ustaz. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Allahumma ghfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma ya Allah Tuhan kami, tunjukkanlah pada kami ya Allah yang benar itu benar, dan berikanlah kekuatan pada kami ya Allah untuk melakukannya. Allahumma ya Allah Tuhan kami, tunjukkanlah pada kami ya Allah yang batil itu batil, dan berikanlah kekuatan pada kami untuk meninggalkannya. Rabbana habalana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma ya Allah Tuhan kami, jadikanlah anak-anak kami, generasi kami ya Allah menjadi generasi yang qurrata a'yun, generasi yang menyenangkan, dan jadikanlah anak-anak kami, keturunan kami, generasi kami ya Allah menjadi pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa. Rabbana atina miladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin. Walhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih. Ada salahnya mohon dimaafkan. Al-birru manittaqo. Nun wal qalami wa ma yasturun. Billahi fisabilil haq fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.